Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya MG Radio Live ini nggak streaming. Cita-citanya. Kita lagi nyoba ngetes streaming udah lama ya. Mudah-mudahan OBS-nya berjalan lancar ya. Gue hadir di sini buat temenin kalian semua yang nggak bisa tidur. Jangan sampai gue temenin malah nggak bisa tidur sama sekali ya. Tapi tenang aja, karena gue akan coba ceritain dan kasih tahu beberapa hal-hal yang penting ya, yang mungkin bisa kalian lakukan dalam hidup. Kalau kalian lagi ada masalah. Oke, lanjut ya. Gue coba kasih tahu kalian. Ada ini buat kalian yang mungkin hari ini lagi bingung, lagi mempersiapkan sesuatu yang besar gitu ya. Karena ada beberapa teman gue yang hari ini lagi bingung, lagi mempersiapkan pernikahan. Jadi nggak ada salahnya hari ini gue kasih tahu beberapa hal yang mungkin penting. Karena ini berkaitan dengan pengalaman gue juga. Dan alhamdulillah di usia pernikahan yang 7 tahun ini, alhamdulillah belum ada masalah yang berarti, dan mudah-mudahan seterusnya. Jadi gini guys, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan orang sebelum menikah gitu ya? Apa cuman duit? Apa cuman katanya kesiapan batin? Sebenarnya agak kompleks sih. Tapi mungkin kalian gak usah terlalu memikirkan berlebihan ya, lakukan saja. Cuman ada baiknya gue kasih tahu lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena banyak sekali hal yang mungkin perlu kalian pikirkan sebelum kalian melangsungkan pernikahan. Dari mulai ya, tentunya yang paling utama adalah mental dan budget ya. Mental dan budget. Kita semua tahu ya, kalau menikah itu adalah satu keputusan yang sangat besar dalam hidup. Karena seharusnya pernikahan itu adalah hal yang membatasi antara kehidupan pribadi kita selama kita hidup sendiri, dan nanti kehidupan pribadi kita dicampuri dengan pasangan. Jadi jelas menikah merupakan satu keputusan yang besar dalam hidup yang harus direncanakan dengan matang. Karena menikah itu bukan hanya berganti status hubungannya, kamu juga akan mendapatkan tanggung jawab dan peran baru sebagai pasangan yang mungkin sedang berusaha membina rumah tangga bersama dengan baik. Menurut pengalaman banyak orang, persiapan pernikahan itu juga memiliki tantangan tersendiri. Bagi gua juga dulu memiliki tantangan. Bagi teman-teman gua mungkin tantangannya lebih besar. Ya, selain direpotkan dengan mungkin yang hal-hal sepele adalah konsep-konsep pernikahan, lokasi ya, catering, biaya-biaya yang harus keluarkan. Itu yang paling umum yang dirasakan orang nikah juga. Itu sering dihinggapi rasa ragu dan takut. Nggak ngerti ragunya apa, takutnya apa, tapi itu muncul. Rasa cemas dan takut itu sebelum menikah itu adalah hal yang wajar sih, tetapi tentunya bukan tanpa sebab kan. Tapi ini bisa diatasi. Yang pertama, sebelum menikah kalian harus bisa mempersiapkan mental. Nah, klise, mempersiapkan mental, klise. Tapi apa sih sebenarnya mental itu? Nah, karena mental itu kejiwaan, kesiapan batin, plus ditambah kesiapan fisik berupa kesehatan.
kita nggak mau dong menikah dalam kondisi sakit atau pasangan kita pun sakit. Makanya sebelum menikah pastikan kita sehat. Kalaupun ada sesuatu yang menjadi kendala, pastikan di treatment dulu, pastikan diobatin dulu. Karena jangan sampai ketika menikah kita ada penyesalan begitu. Tidak sedikit orang yang mengalami hal itu. Karena memang kita jujur, kita nggak sakit, tapi kita nggak tahu kondisi badannya. Kita periksakan dulu, kita check up, kita pastikan kita sehat, baru deh kita menikah. Nah, saat menikah kamu juga akan mendapatkan tanggung jawab baru loh, sebagai istri dan ibu rumah tangga, sebagai suami dan kepala keluarga gitu kan. Nah, tentunya hal ini perlu disiapkan sejak awal mula. Berbekal keyakinan tidak cukup, harus berbekal ilmu dan juga harus berbekal pengetahuan dengan menyerap pengalaman-pengalaman orang lain. Kemudian sebelum menikah juga secara fisik kita harus sehat dan prima ya. Masalah kita berolahraga atau tidak, pola makannya bagus atau tidak, merokok atau tidak, itu urusan masing-masing. Fisik itu akan seirama dan sejalan dengan mental dan spiritual. Sehingga kita sehat, mental kita pasti sehat, spiritual kita pasti sehat. Biasanya seperti itu. Tapi banyak orang sehat spiritualnya jelek. Spiritual ini lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Spiritual ini lebih ke keyakinan. Kemudian biasanya sebelum bertemu dengan pasangan ya, kamu pasti pernah menjalin hubungan dengan orang lain terlebih dahulu. Itu umum ya, ada mantan dan lain sebagainya. Nah, meskipun begitu jangan pernah anggap pengalaman yang lalu itu sebagai kegagalan. Jangan sampai hubungan dengan partner masa depan kamu, masa lalu jadikan pembelajaran. Kalau dilupakan gak akan bisa, kamu harus gila dulu baru lupa. Kalau kita normal, kita gak akan pernah bisa melupakan masa lalu. Sehingga masa lalu itu jangan pernah menjadi landasan permasalahan. Kalau ngungkit-ngungkit kadang-kadang, tapi kalau jadi landasan permasalahan sehingga jadi pecah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang penting juga adalah masalah finansial. Ini penting loh. Finansial itu penting. Kenapa? Salah satu yang terpenting dalam hal pernikahan, pasca pernikahan malah ya, setelah melakukan akad nikah, resepsi, itu yang pentingnya pasca. Finansial harus seimbang, harus benar-benar stabil. Kamu bisa diskusi ini tentang rencana jangka panjangnya dengan pasangan kamu. Nentuin apa saja nih prioritasnya. Bangun rumah dulu, beli kendaraan dulu, atau apa dulu, itu bicarakan lah. Wah pak, boro-boro bangun rumah, ini makan aja gimana. Itu makanya persiapannya harus bagus. Nah, selain membicarakan rencana kedepannya ya kan, harus terbuka tentunya tentang kondisi keuangan masing-masing begitu kan. Kalian juga harus benar-benar mempersiapkan diri mendapatkan pekerjaan atau usaha yang penghasilannya stabil. Kalau nggak stabil, kadangkala di tengah perjalanan banyak sekali permasalahan. Karena permasalahan ekonomi itu salah satu yang membuat banyak orang gagal di tengah jalan. Tetapi banyak juga meskipun dengan ekonomi yang sulit, kekuatan cinta mereka menyatukan mereka selamanya. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi kita nggak boleh menutup mata bahwa faktor ekonomi juga merupakan salah satu hal yang besar dalam pernikahan. Meskipun menikah juga bukan berarti sebuah akhir dari perjalanan masa jomblo kamu ya, masa muda kamu dengan teman-teman, dengan bestie gitu. Tapi alangkah lebih baiknya jika kamu juga dapat mewujudkan cita-cita kamu dulu, ya kan? Pada saat kamu masih sendiri. Kalau yang kuliahnya mau jalan ya kuliah lah, syukur-syukur sampai selesai. Enggak selesai tapi kamu merasakan kuliah gitu kan. Harus ada pencapaian dulu, jangan sampai cita-citamu terbengkalai gara-gara pernikahan. Kejar dulu cita-cita baru menikah, itu yang bagusnya ya. Ini penting buat cewek sih, tapi untuk milenial sekarang nggak penting-penting amat. Mungkin cewek zaman dulu, tapi ini penting juga. Kadang-kala yang namanya istri itu
harus pandai memasak ya kan. Seorang istri pandai memasak itu adalah versi jadul. Kalau sekarang sudah banyak rumah makan, tetapi kadangkala ada rasa bosan untuk makan di luar gitu kan. Makanya sedikitnya seorang istri harus bisa memasak. Jadi belajarlah memasak dulu lah, supaya satu saat ketika dibutuhkan, ketika sudah bosan makan di luar, masak bareng itu seru loh. Serius, masak bareng dengan istri, suami istri, dibantu anak-anak, terus kemudian makan bareng, itu seru. Dan gua sering lakuin itu. Nyicipin ya, lebih ke nyicipin ya. Oke, teman-teman semua yang sekarang lagi bingung menikah dengan siapa, mudah-mudahan segera didapatkan, dipertemukan ya. Makanya sebelum menikah itu harus percaya diri ya kan. Karena kepercayaan diri dan penghargaan terhadap diri itu sangat penting. Jangan sampai menghargai diri sendiri malah merendahkan diri, itu kan jangan sampai. Karena kalau merendahkan diri, aduh aku nggak mampu, aku nggak punya, itu faktor penyebab seseorang mudah mengalami depresi loh. Depresi itu adalah satu keadaan di mana kalian itu merasa diri kalian tidak mampu. Jadi oleh sebab itu sangat penting ya untuk bisa mencintai dan menerima diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Terima dulu, bangga dengan diri. Aku adalah aku. Aku kayak gini, ya udah aku. Nggak perlu menjadi orang lain. Banggai diri sendiri. Wah, aku nggak ada yang bisa dibanggain. Ya carilah kebanggaan. Masa sih salah satu faktor dari manusia tidak ada yang bisa dibanggakan? Harus ada. Entah dari sisi apa harus bisa, ya kan? Nah, beberapa cara bisa kamu lakukan itu untuk memberikan apresiasi kepada diri ya. Jangan sampai kamu terjebak dalam kondisi di mana kamu nggak percaya diri. Kamu juga banyakin traveling ya kan. Menikah itu keputusan besar, dilakukannya pengennya cuma sekali seumur hidup ya kan. Itu wanita itu biasanya berpikir sangat panjang dibanding laki-laki, karena laki-laki lebih ke penyaluran hawa nafsu ya. Tapi kalau wanita itu pikirnya panjang untuk bisa memutuskan menikahi seorang pria begitu. Supaya lebih rileks ya, kamu cobalah mengenal partner hidup kamu itu dengan cara kamu banyak traveling, jalan-jalan, bukan traveling tanda kutip ya, jalan-jalan kemana gitu, bepergian berdua supaya saling mengenal lebih jauh gitu. Tapi ini pasca menikah ya, setelah menikah ya. Nah, perjalanan ini akan menunjukkan bagaimana kebiasaan partner kamu gitu kan, sifat-sifatnya yang belum pernah kamu lihat selama pacaran, tidurnya gimana dan seterusnya, capeknya, kalau capek gimana, itu kelihatan semua gitu. Terus biasakan hidup mandiri sebelum menikah, jangan sampai manja. Hidup sendirian jauh dari orang tua, entah kuliah entah bekerja, itu harus bisa dilakukan oleh kalian ya kan. Baik ngekos atau apa, itu hidup mandiri itu penting ya, itu penting. Nah, karena kita tahu menikah itu bukan akhir dari segalanya ya, tapi kamu juga bisa melakukan kegiatan apapun setelah menikah yang kamu sukai tentunya, dengan komitmen dan persetujuan dari pasangan kamu ya kan. Yang dulunya hobi mancing tanpa ada larangan kemana-kemana terserah ya. Kalau sudah menikah izin dulu, barangkali ada keperluan lain, barangkali dibutuhkan. Jangan sampai pergi-pergi nggak jelas gitu ya. Harus izin, harus bisa menjadi partner yang baik. Tadinya gue mau konten misteri tapi takut suasananya
malam Jumat Kliwon tadi ya, jadi nyobain OBS dan alhamdulillah udah jalan berapa menit ini OBS-nya lancar, sinyalnya bagus karena ini jaringan baru, sinyalnya bagus lumayan. Nanti kita coba main-main game ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan ini musiknya nggak kena copyright. Ya di channel gue juga sekarang lagi banyakin konten tentang sejarah-sejarah masa lampau ya. Mudah-mudahan itu jadi pembelajaran tersendiri karena sudah banyak sih orang-orang yang melupakan sejarah masa lalu gitu. Ya, mudah-mudahan itu ada manfaat. Oh ya, ini pengalaman ya sekitar SMP. Gua dulu zaman SMP tuh tahun 97 ya, 1997 sampai menginjak kuliah ya. Di tahun-tahun pertama kuliah sekitar tahun 2002, 2003. Jadi udah lama banget. Udah puluhan tahun ya. Usia gua sekarang 38 menuju ke 39, hampir 40 nih. Gak kerasa hidup itu, udah 40 aja nanti 2 tahun lagi. Tapi tetap optimis ya, tetap semangat, tetap sehat. Jadi dulu waktu SMP gue tuh pernah ngaji ya. Gue ngaji itu kurang lebih sekitar 17 tahunan. Selama 17 tahun itu gue menimba ilmu yang salah satunya yang paling berkesan selain ilmu-ilmu dasar seperti kitab fikih dan lain sebagainya. Ini ada satu kitab yang gua sendiri sampai sekarang beberapa itu gua terapkan baik untuk diri sendiri ataupun buat anak-anak. Yaitu namanya kitab Ta'lim atau biasa dikenal lengkapnya dengan Ta'limul Muta'alim. Kalau tidak salah ini yang menciptakan atau yang mengarang ini adalah Syekh Muhammad ya. Warnanya merah bukunya dan ini kita pelajari sampai khatam waktu itu dengan cara batul masail, dengan cara rois gitu kan. Ada yang menerangkan di tengah kemudian dibahas di debat dan lain sebagainya. Itu pembelajaran seperti itu kemudian ditengahi oleh Pak Ustadz untuk diberikan yang benarnya. Kitab Ta'limul Muta'alim adalah kitab yang berisi tentang kode etik, cara-cara menuntut ilmu. Ini kitabnya orang-orang yang sedang menuntut ilmu, seperti niat, seperti memilih ilmu, memilih pendidik, teman dalam mempelajari ilmu bareng-bareng, menghormati ilmu, menghormati orang yang berilmu, bagaimana caranya menerapkan kesungguhan dalam belajar, tawakal, menerima, memiliki kasih sayang, bisa memberikan nasihat dalam mempelajari sesuatu, bersikap waro dan lain sebagainya. Ini kitab yang benar-benar mendukung perjalanan seorang ahli ilmu, seorang santri, seorang murid. Karena bagi para santri, akhlak itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Dan di kitab ini, itu bagaimana kita berakhlak terhadap ilmu, terhadap orang-orang yang memiliki ilmu. Kitab Ta'limul Muta'alim itu merupakan salah satu kitab yang isinya tentang bagaimana sih belajar ini, tuntunan belajar ala-ala santri gitu. Tapi hasilnya benar-benar luar biasa.
Zarnuzi Al-Hanafi. Imam Zarnuzi kita tahu. Jadi kitab ini itu didasarkan ketika pengarangnya itu melihat banyak sekali para penuntut ilmu, para murid, para santri itu pada masa itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi tidak bisa mencapai hasilnya. Sudah bersungguh-sungguh tapi hasilnya kurang maksimal, bahkan ada yang nol hasilnya. Karena di antara manfaat dan buahnya ilmu itu adalah mengamalkan ilmu dan menyebarkannya. Nah, mereka itu terhalang dari ilmu-ilmu sebab kesalahan dalam metode mencari ilmu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Kalau boleh dibilang, mereka itu mendapatkan sesuatu yang menghalangi mereka untuk bisa menyebarkan ilmu. Itu sangat merugi sekali, karena ilmu kalau nggak disebarkan ya tidak berbuah. Makanya Pak guru-guru, terutama saya sendiri, saya merasa bersyukur, alhamdulillah, karena ada media saya untuk menyebarkan ilmu itu. Mudah-mudahan jadi buahnya ilmu seperti itu. Setiap orang yang salah jalan itu pasti akan tersesat. Dia tidak akan mendapat sesuatu yang dia inginkan sedikit pun. Maka pengarang itu ingin menjelaskan kepada mereka tata cara belajar berdasarkan apa yang telah dilihat dan dengar dari guru-gurunya yang memiliki ilmu dan hikmah. Imam Al-Zarnuzi dalam Ta'limul Muta'alim di dalam Ta'limul Muta'alim itu ada 13 buah hal. Yang pertama tentang hakikat ilmu dan keutamaannya. Dalam pasal ini Imam Zarnuzi membicarakan bagaimana kewajiban menuntut ilmu. Dan tidak semua ilmu itu harus dipelajari, karena yang wajib bagi mereka adalah ilmul hal, seperti ilmu iman, ilmu sholat, ilmu zakat, dan semacamnya. Nah, setelah itu baru beliau menyebutkan keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya hukum menuntut ilmu. Yang pertama itu ada 4 ya. Hukum menuntut ilmu ada 4. Yang pertama fardu ain, yaitu salah satunya ilmu tentang sholat dan wudhu. Jadi menuntut ilmu sholat dan menuntut ilmu bagaimana caranya wudhu itu fardu ain, wajib bagi pribadi masing-masing, gak bisa diwakilin. Yang kedua fardu kifayah, itu bisa diwakilin, seperti ilmu cara menguburkan jenazah. Kita gak bisa, ada orang lain. Minimal dalam satu kelompok masyarakat ada yang bisa. Ketiga ilmu yang haram, seperti mempelajari ilmu ramalan, ya kan, berdasarkan perbintangan dan seterusnya. Yang keempat hukumnya itu zawaz, hukumnya jawaz atau boleh, seperti mempelajari ilmu kedokteran, matematika, bahasa Inggris, IPA, kimia, seni budaya dan lain sebagainya, itu hukumnya boleh. Tapi yang wajib adalah tentang sholat, tentang wudhu. Yang fardu kifayah bisa diwakilin orang lain, atau dalam kelompok masyarakat minimal harus ada yang bisa. Itu contohnya seperti cara menguburkan jenazah, ilmunya. Kemudian yang kedua itu membahas tentang niat ketika belajar. Beliau Imam Zarnuzi menyebutkan bahwa seorang pelajar itu harus memiliki niat saat menuntut ilmu. Gak cuma datang ke sekolah, gak datang ke madrasah, gak datang ke pondok pesantren, tapi harus ada niat. Landasan yang digunakan beliau itu yaitu sabda Nabi tentang niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seorang itu tergantung niatnya. Nah, di sini ada beberapa niat yang dianjurkan Imam Al-Zarnuzi ketika menuntut ilmu khusus ya. Yang pertama, niatin buat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, niatkan untuk menghilangkan kebodohan dirinya dan kebodohan orang lain. Ketiga, menghidupkan agama dan mendirikan Islam. Dan yang keempat, niatin untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Kan tanpa akal yang sehat, badan yang sehat, otakmu gak bisa mikir. Seperti itu. Nah, ini teman-teman yang sudah dulunya pernah bahas ta'limul muta'alim ya, deres lagi ya. Kemudian dalam pasal ini juga Imam Al-Januzi juga memberikan peringatan supaya seorang pelajar itu tidak mencari dengan maksud mencari pengaruh supaya orang-orang berpaling kepadanya. Contohnya ilmunya tinggi jadi provokator, jangan. Begitu juga untuk mencari kedudukan di sisi penguasa. Waduh, ini jangan, penjilat jangan. Banyak sekarang itu orang berpendidikan tinggi kerjaannya menjilat supaya terlihat bagus di depan penguasa, bosnya, kepalanya dan lain sebagainya. Jangan. Punya ilmu itu independen. Orang pasti butuh, kita kasih. Orang gak butuh, gak usah disodor-sodorin. Karena ilmu itu sifatnya pribadi. Gitu ya. Kecuali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tadi fardu ain, kita berikan kepada orang lain. Nah, jika ilmu tersebut digunakan untuk menyeru kebaikan, untuk mencegah kemungkaran, nah itu boleh, itu wajib. Kemudian di dalam ta'limul muta'alim itu dijelaskan juga tentang memilih ilmu. Cara memilih ilmu, memilih guru dan memilih teman, serta keteguhan dalam menuntut ilmu. Nah, dalam pasal ini Imam Al-Januzi memberi saran bagi para pelajar untuk memilih ilmu, memilih guru, memilih teman. Hendaknya bagi seorang pelajar mendahulukan ilmu yang dibutuhkannya dulu, yaitu ilmu urusan agama. Ilmu hal itu yang pertama, ilmu agama dulu, baru kemudian mempelajari ilmu. Jangan memilih guru yang cuman tua tapi gak pandai. Jangan juga milih guru yang pandai tapi gak tua, belajar sama adiknya. Jangan. Mencari guru itu, ini saran, gak wajib. Ini saran, harus yang lebih pandai juga lebih tua gitu. Tapi kalau memilih teman, itu harus yang teman-teman yang bertipe tekun orangnya dan juga lebih pandai. Jangan yang sepuh tapi gak pandai, jangan yang pandai tapi nggak sepuh, begitu. Terus yang keempat, menghormati ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga bagaimana cara menghormati ilmu dan juga ahli ilmunya, yang punya ilmunya. Maksudnya yang menuturkan ilmunya. Di sini Imam Al-Januzi menjelaskan bahwa seorang pelajar itu tidak akan mendapatkan ilmu sampai dia bisa menghormati ilmu dan pemiliknya, yaitu siapa? Gurunya. Kalau kalian pelajar itu menghormati gurunya, kemudian ilmu dari gurunya juga dihormati, dalam arti dihormati itu diamalkan, dipelajari, maka pasti dia akan mendapatkan ilmu. Maka sama gurunya nggak hormat, sama ilmunya disia-siakan, wajar kalau otaknya kopong. Beliau juga Imam Al-Januzi menyebutkan etika apa saja sih yang harus dilakukan seorang pelajar. Di antaranya adalah tidak duduk di tempat duduknya guru. Ini banyak sekali murid baik di madrasah atau di sekolah itu dia sembarangan duduk di kursinya guru, padahal itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Itu hal yang tidak beretika, tidak sopan. Kalian juga siswa-siswa itu tidak memulai percakapan dengan guru kecuali atas izinnya. Ujuk-ujuk ngajak ngobrol guru, izin dulu, Pak, saya mau tanya, Bu, saya mau bicara. Oh iya silahkan, baru nanya, baru bicara. Jangan sampai nyelonong. Itu namanya tidak beretika. Yang ketiga juga tidak boleh banyak bicara di sisi gurunya. Kalau lagi ada guru nggak boleh banyak ngomong.
itu tidak beretika, itu tidak sopan. Ya, itu adalah isi dari kitab Ta'limul Muta'alim. Makanya wajar perilakunya begitu, otaknya kosong-kosong karena ilmunya gak jadi. Yang kelima, dalam Ta'limul Muta'alim juga kita diajarkan bagaimana caranya bersungguh-sungguh, tekun dan semangat dalam mencari ilmu. Beliau Imam Al-Zanuji memandang ilmu itu adalah tujuan yang agung, yang mulia. Ia harus dicapai dengan kesungguhan, dengan ketekunan dan semangat yang tinggi. Baca aja males, literasi aja kurang, gimana bisa mau dapat ilmu? Jangankan murid, banyak juga guru-guru yang memang, mohon maaf, kurang berilmu. Judulnya saja guru, tapi ilmunya mana? Karena gurunya tercipta karena ijazah, bukan karena perjuangan, bukan karena ketekunan, bukan karena kesungguhan belajarnya. Karena ijazah, lulus kuliah jadi guru, cuman ijazah, tapi ilmu belum tentu. Makanya pemerintah selalu berusaha mengadakan peningkatan mutu dan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan. Karena menurut mereka, menurut kami, menurut pemerintah, ya tidak cukup lulusan mahasiswa, lulusan kuliah jadi guru. Jangan-jangan cuman ijazahnya saja, cuman legitimasinya saja, isinya kosong. Makanya harus sering-sering ikut diklat bagi yang merasa kurang berilmu. Jangan karena sudah berstatus guru merasa dirinya pintar, tidak lagi mengikuti hal-hal semacam itu, ya kan? Fasilitas disediakan, ikuti pelatihan-pelatihan guru supaya kita jadi guru yang hebat, guru yang pandai, guru yang bisa dipilih oleh murid. Itu apalagi jadi murid harus sungguh-sungguh, harus tekun dan harus semangat dalam mencari ilmu. Nah, kesungguhan itu tidak hanya bergantung pada pelajar saja, namun guru dan orang tua pun harus bersungguh-sungguh menyiapkan pendidikan anak-anaknya. Nah, beliau Imam Al-Zanuji itu banyak memberi saran supaya ilmu itu kuat melekat pada diri seorang pelajar, diantaranya dengan mengulang pelajaran pada setiap permulaan dan akhir malam. Sekolah esok balik awan. Nah, setelah maghrib itu dibaca lagi, dipelajari lagi. Kemudian bangun subuh dibaca, dipelajari lagi. Nah, kalau saya malam gak pernah tidur, baca terus. Malam, siangnya malah lemes ya. Gak boleh. Harus seimbang begitu ya. Setelah maghrib baca, bangun pagi baca, maka ilmu akan kuat terpasang di otaknya, gak akan lupa. Kalau orang itik-itik ditanya nggak tahu, ditanya bingung, ditanya nggak tahu, ditanya bingung, diisi otaknya apa? Itu mungkin kerjaannya banyak tidur. Sungguh-sungguh, udah benar-benar. Itu seorang pelajar juga harus berserah diri kepada Allah. Imam Al-Zanuji menganjurkan pada para pelajar untuk tidak perlu merasa sulit dan menyibukkan hati dalam masalah rezeki. Hal ini senada dengan hadis Nabi ya, barang rezeki apa? Kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan dan finansial. Allah itu memberi kecukupan, bukan kelebihan. Kalau ada kelebihan namanya bonus. Jangan berharap banyak uang. Kalau dengan sedikit kamu cukup, itu rezeki. Kalau ada lebih, itu bonus. Itu jangan sampai berpikir nggak punya uang lebih, nggak punya rezeki. Nggak punya uang segimanapun, selama bisa makan cukup, itu berrezeki dan kemudian dalam kitab Al-Quran itu asal usulnya dari Ta'limul Muta'alim seperti
masa mudanya mungkin malas, tapi kalau masa mudanya rajin, membacanya keren, memahami ilmunya keren, ya sampai tua juga dia pasti belajarnya cepat gitu. Masalahnya hanya mau atau enggak belajar, bukan masalah muda atau tua, mau apa enggak. Masalahnya gitu. Ilmu dan akhlak itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang pelajar itu harus memiliki rasa kasih sayang, bersedia memberikan nasihat. Seorang pelajar juga seharusnya mengetahui hal yang penting dan berguna, ala gibah. Yang penting itu menyanyiakan waktu. Beliau juga menyarankan agar mereka selalu positive thinking, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian untuk menambah pengetahuan itu diantaranya dengan cara mempersiapkan alat tulis setiap saat. Nah, pernah lihat Gus Bahar? Pernah. Coba lihat di sakunya, bajunya itu pasti ada pulpen. Kenapa? Beliau mempersiapkan alat tulis. Dan saya yakin, meskipun saya nggak tahu, tapi hati saya yakin beliau itu pasti mengikuti hal-hal yang ada dalam kitab ta'lim semasa beliau belajar juga. Saya yakin, walaupun saya nggak tahu, kalau salah ya maaf, tapi keyakinan saya begitu. Itu setiap saat ada alat tulis, tidak bisa tidak. Yang kedua, supaya menambah pengetahuan itu gimana caranya? Tidak menyia-nyiakan waktu. Supaya menambah pengetahuan, bergaullah dengan guru, dan juga harus memiliki sifat yang tamak. Untuk tamak, iya, tamak kepada ilmu, selalu merasa kurang, tapi bukan uang, kepada ilmu. Ketika belajar harus fokus dan taat kepada seorang guru. Sudah itu jaminan pasti ilmunya bertambah. Saya merasakannya sendiri. Setelah saya khatam ngaji taklim mutakin, ilmu saya bertambah karena saya melakukan hal-hal itu. Fokus belajar, taat kepada guru, kurang saja merasa haus ilmu, bergaulnya dengan guru, selalu siap alat tulis. Kalau zaman sekarang mah siap HP gitu kan. Ada penyebab-penyebab kenapa sih kok kita kalau belajar sering lupa gitu. Harusnya kan hafal tapi lupa. Udah hafal lupa lagi, hafal lupa lagi. Kenapa sih sebabnya? Nah, ini ada sebabnya. Hal yang bisa menyebabkan lupa itu adalah banyak berbuat maksiat. Nah, ayo, siapa yang sering kalau belajar aduh apa kana, aduh kelalen, aduh priwe kana, wingi dipelajari sekini, aduh priwe maning kana kelalen maning. Awas, itu tanda-tandanya mungkin karena banyak berbuat maksiat, banyak melakukan dosa, banyak kegelisahan, banyak kekhawatiran, dan sibuk dengan urusan duniawi, makanya jadi pelupa. Kalau orang yang daya ingatnya keren, bagus. Ya mudah-mudahan orangnya tidak seperti itu. Gitu. Kemudian ada juga dibahas tentang sesuatu yang mendatangkan dan menjauhkan rezeki, serta menambah dan memperpendek umur. Nah, ini dijelaskan juga dalam taklim. Dosa dan dusta dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa dan dusta dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa tidur pada waktu subuh termasuk penghalang rezeki. Ada disebutkan, belajarlah. Nah, ini adalah syair Muhammad bin Al-Hasan ya. Belajarlah, karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Ilmu itu perhiasan. Kalau kita ngobrol dengan orang yang maaf nggak tahu ngalor ngidul,
ya ini bete. Tapi kalau kitanya bisa mengetahui segala hal, itu adalah perhiasan buat kita. Ilmu juga merupakan keutamaan dan tanda bagi setiap sesuatu yang terpuji. Jadilah dirimu dapat mengambil faedah dari ilmu setiap hari, dan berenanglah engkau dalam lautan kemanfaatan karena ilmu tentunya. Makanya orang yang berilmu itu orang yang insya Allah bermanfaat. Kadangkala sudah bermanfaat tapi tidak diberikan penghargaan, jangan dibahas, biarkan nanti rezeki ada yang lain gitu. Nah, ini adalah testimoni ya, karya Imam Al-Jaruji. Ini dikenal banyak orang, baik di timur, baik di barat. Nah, para ulama yang memuji kitab Ta'limul Muta'alim diantaranya adalah Al-Alamah Al-Kinawi Al-Hindi. Beliau mengatakan, aku telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ini adalah kitab yang ringkas, memiliki banyak manfaat, berharga dan berfaedah katanya. Nah, Ta'limul Muta'alim ini sangat cocok sekali dipelajari oleh santri, oleh siswa, oleh murid, oleh mahasiswa. Kendati demikian, bahasa dalam kitab ini lumayan rumit bagi pelajar pemula, terlebih syair-syair di dalamnya. Terkadang santri baru akan menggunakan kitab Tasyir Al-Khalaq atau Al-Khalq bil Banin sebelum belajar kitab ini. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan? Segera dapatkan kitab ini di toko-toko terdekat Ta'limul Muta'alim. Tapi belajarnya harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, gurunya adalah syaitan. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 kurang lebih. Mungkin live streamingnya sudah dulu, aku sudah mulai ngantuk. Tapi ini sudah terjawab ya, live streamingnya lancar, jaringannya oke, OBS-nya tidak ada masalah. Berarti ke depan kita bisa live streaming dengan konten-konten selanjutnya ya. Ini siaran percobaan ya, siaran percobaan menanggulangi rasa bosan dan bete di malam hari. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.